Kita hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Agus Kamdani, yang sama-sama kita hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat, para Kepala Seksi, para Kasatlank Dikcam di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, Kasih Penmat, Kan Kemenak Jakarta Barat atau yang mewakili, para pengawas seluruh jenjang, para penilik di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala SD Negeri dan Swasta, Kepala SMP Negeri dan Swasta, Kepala SMA dan SMK Negeri dan Swasta, Kepala SDLB, SMPLB, SMALB, SKB Negeri dan Swasta di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, serta Kepala Madrasah MI MTSMA Negeri dan Swasta di lingkungan Kemenak Jakarta Barat, dan terutama narasumber kita pada pagi hari ini dari P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mulai deh, nggak ada suara. Staf dari P4OP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melalui Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi. Kita langsung saja, mari kita buka acara sosialisasi kita pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat. Kepada yang terhormat Bapak Ignatius Yudo Pamungkas, dipersilakan. Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan P4OP atau yang mewakili. Pada yang terhormat Bapak Ibu Kasih Persekolahan di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Penilik di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1. Lalu yang terhormat kepada para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di wilayah Jakarta Barat 1 atau yang mewakili. Yang terhormat para kepala madrasah, para kepala sekolah, dan para peserta rapat yang saya banggakan. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, karena pagi ini di suasana yang mendung-mendung, semoga kita tetap bersemangat, Bapak Ibu. Puji dan syukur karena Tuhan masih memberikan nikmat sehat kepada kita, nikmat bahagia kepada kita. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, suasananya dalam keadaan bahagia dan semuanya dalam keadaan sehat. Izin Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Kasudin ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di wilayah Jakarta Barat 1, kita punya hajatan besar lagi. Dalam waktu dekat kita akan melakukan pendataan KJP+. Ini merupakan kegiatan rutin yang sudah kita lakukan dalam tiap tahun sebanyak 2 kali pendataan. Saya yakin Bapak Ibu semangat kita semuanya di JB1 itu sama. Kita nggak mau ada satupun anak yang memang dia layak mendapatkan bantuan sosial sampai tertinggal untuk tidak mengikuti pendataan ini. Saya minta bantuan Bapak Ibu untuk mengerahkan segala daya dan upaya, mengerahkan segala bentuk SDM yang ada di sekolah untuk kita bisa mensukseskan acara ini Bapak Ibu. Tahap lalu Jakarta Barat ada beberapa siswa yang seharusnya dia masih layak mendapatkan bantuan sosial KJP, namun dia tidak bisa mendapatkan karena ada satu dan lain hal. Mungkin ada kelupaan atau keterlambatan dalam pengiriman dokumen. Kami dari
Sudin tidak ingin hal ini terjadi lagi, Bapak Ibu. Kami ingin Bapak Ibu ada yang ada di sekolah bahu-membahu, Bapak Ibu yang ada di kecamatan, saya ingin dioptimalkan kembali pelayanan yang ada di tiap-tiap kecamatan. Jangan sampai ada mereka yang ingin mendapatkan informasi dari kita, mereka tidak bisa mengakses informasi tersebut. Optimalkan segala sumber daya manusia yang ada, SDM yang ada di Bapak Ibu, untuk kita bisa bersama-sama. Kalau Bapak Ibu lihat di daftar hadir, cukup banyak dari tim P4OP yang hadir Bapak Ibu. Ini merupakan suatu bentuk kehormatan, suatu bentuk perhatian khusus pada Jakarta Barat. Saya yakin kepada Jakarta Barat, oleh karena itu kita yang ada di Jakarta Barat satu ini nggak boleh semangatnya kendor Bapak Ibu dalam hal pendataan KJP ini. Kita bantu P4OP, jangan sampai ada Recording in murid progress. di Jakarta Barat 1 yang dia memang layak mendapatkan bansos, namun karena satu dan lain hal, karena kelalaian kita, dia tidak bisa mendapatkan bansos. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti sosialisasi akan dibawakan oleh Narsum P4OP, oleh Pak Sukron. Pak Sukron sudah banyak pengalamannya di P4OP. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti bertanya sedetail mungkin kepada Pak Sukron, supaya tidak ada lagi keraguan di Bapak Ibu, kepala sekolah maupun operator dalam hal pendataan KJP. Doa saya semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, semoga Bapak Ibu senantiasa bahagia, sehingga kita bisa mensukseskan hajatan kita ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Seiring restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sosialisasi ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ignatius Yudo Pamukas selaku Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita berlanjut ke acara inti kita. Ya, ini paparan terkait dengan KJP Plus tahap 1 tahun 2026 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sukron dari P4OP atau kepada tim yang mewakilkan. Kepada Pak Sukron dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat atau yang mewakili. Lalu yang berikutnya yang sama-sama kita hormati Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, Pak Ignatius yang tadi sudah memberikan arahan sekaligus membuka agenda kita pada hari ini. Terima kasih atas saran dan masukannya Pak Yus. Lalu yang terhormat juga para kasih Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, kasih Penmat Kantor Kemenak Kota Administrasi Jakarta Barat, lalu yang sama-sama kita hormati juga para Kasatlak Kecamatan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, yang sama-sama kita hormati pengawas, penilik, dan para kepala sekolah seluruh jenjang baik di wilayah di sekolah-sekolah di bawah binaan Dinas Pendidikan dan di bawah binaan Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat. Perkenalkan saya Sukron dari P4OP Dinas Pendidikan. Sesuai dengan arahan Pak Ignatius bahwa agenda yang akan sebentar lagi kita jalankan atau laksanakan adalah proses pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Mungkin ini sudah menjadi kegiatan atau agenda rutin
di sekolah-sekolah karena ini merupakan program Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan, yakni memberikan bantuan sosial biaya pendidikan kepada siswa-siswa yang sekolah di DKI Jakarta, baik di bawah Dinas Pendidikan ataupun di bawah Kementerian Agama yang berasal atau berasal dari keluarga tidak mampu. Mungkin secara umum tidak ada perubahan yang mendasar ya Bapak Ibu. Proses pendaftaran, pendataan KJP Plus tahap 1 2026 masih sama dengan proses tahap-tahap sebelumnya. Mungkin saya di sini akan sekedar merefresh dan mengupdate aturan-aturan atau regulasi atau sistem yang kita gunakan pada tahap 1 2026 ini Bapak Ibu. Baik, izin saya memaparkan materi terkait proses pendaftaran KJP tahap 1 tahun 2026. Perlu diinformasikan kepada seluruh warga sekolah ya Bapak Ibu bahwa di tahap 1 tahun 2026 ini tidak ada pendataan bagi calon penerima atau pendaftar baru. Jadi tahap 1 tahun 2026 ini hanya proses verifikasi dari penerima lanjutan atau existing dari tahap sebelumnya. Jadi nanti pada saat melakukan sosialisasi ke warga sekolah, ke orang tua siswa, tekankan bahwa tahap ini memang hanya diperuntukkan atau dilakukan verifikasi bagi penerima lanjutan dari tahap sebelumnya. Tidak ada proses pendaftaran atau penambahan calon penerima baru Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima berkasnya, lalu Bapak Ibu bagikan berkas-berkas dokumen persyaratan pendaftaran atau pengajuan KJP Plus itu hanya bagi mereka yang terdaftar di tahap sebelumnya atau tahap 2 2025. Nah, ini poin pentingnya ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang Bapak Ibu umumkan atau berikan keterangan kepada orang tua murid atau masyarakat bahwa semua berhak melakukan pendaftaran di tahap ini, tidak. Karena tahap ini hanya proses verifikasi yang berasal dari penerima lanjutan atau existing. Lanjut. Lanjut Bapak. Oke. Kita masuk ke besaran dana KJP Plus Bapak Ibu. Besaran bantuan yang diterima oleh penerima KJP Plus masih sama Bapak Ibu dengan tahap sebelumnya, yakni untuk jenjang SD atau MI atau sederajat, untuk biaya personal per bulannya itu masih 250.000 per bulan. Dan untuk siswa penerima KJP yang bersekolah di sekolah atau madrasah swasta akan menerima bantuan SPP sebesar 130.000. Lalu berikutnya jenjang SMP atau MTS atau sederajat, biaya bulanan atau biaya personal per bulannya 300.000 per bulan, dan bantuan SPP bagi siswa penerima KJP yang sekolah di sekolah atau madrasah swasta yakni 170.000 per bulan. Lalu yang penerima KJP di jenjang SMA atau madrasah aliyah atau sederajat, besaran dana personalnya 420.000, lalu bantuan SPP-nya bagi yang sekolah di swasta atau madrasah swasta itu 290.000 per bulan. Lalu jenjang SMK, besaran dana bantuan personalnya yang didapat oleh penerima KJP yakni 450.000 per bulan. Lalu bantuan SPP-nya bagi yang sekolah di sekolah atau madrasah swasta besarannya 240.000 per bulan. Ini masih sama dengan tahap-tahap sebelumnya. Dan dimulai di tahap di tahun 2025, proses pencairan dana KJP itu kan per triwulan nih Bapak Ibu, per 3 bulan. Lalu proses pendebetan SPP KJP bagi sekolah swasta atau madrasah swasta itu bisa dilakukan per 3 bulan. Jadi boleh per 3 bulan atau per 6 bulan.
Jadi kami sekaligus di sini mau menginformasikan atau menekankan bahwa banyak sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum melakukan penerbitan SPP KJP tahap 2 tahun 2025, Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu kepala sekolah yang memang belum melakukan proses pendebetan untuk segera melakukan proses pendebetan. Karena dana KJP, SPP KJP-nya sudah ada di rekening penerima KJP masing-masing sekolah. Lalu lanjut PKBM Bapak Ibu, untuk jenjang PKBM, mereka hanya menerima dana personal saja, tidak ada bantuan SPP, baik di PKBM negeri ataupun PKBM swasta. Besaran dana bantuan personal yang mereka terima sebesar 300.000 per bulan. Lalu berikutnya ada jenjang LKP atau lembaga kursus pelatihan yang dapat menerima KJP yang besarannya 1,8 juta per semester. Nah, di tabel sebelah kanan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lihat besarannya memang agak berbeda, karena ini adalah besaran bantuan yang diterima bagi penerima KJP yang bersekolah pada sekolah swasta yang mengikuti program SPMB bersama dari jenjang SMP dan SMA atau SMK. Nah, jenjangnya juga dalam satu jenjang terbagi beberapa klaster Bapak Ibu. Contoh SMP ada klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Untuk yang terdaftar di sekolah SMP yang mengikuti program SPMB bersama, untuk bantuan dana personalnya itu sama dengan siswa penerima KJP yang sekolah di sekolah reguler Bapak Ibu. Besarannya 300.000 per bulan. Yang membedakan hanya bantuan SPP-nya yang diterima atau bisa didebet oleh pihak sekolah. Nah, untuk klaster 1 jenjang SMP, besaran dana bantuan SPP-nya per bulan yakni 225.000 per bulan. Untuk klaster 2-nya 350.000, untuk klaster 3-nya 623.705 rupiah. Lalu masuk ke jenjang SMA dan SMK. Sama ya Bapak Ibu, mereka juga terbagi dalam 3 klaster. Klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Baik jenjang SMA dan SMK, besaran dana personal yang mereka terima sama dengan besaran bantuan dana personal yang diterima di siswa penerima KJP yang bersekolah di sekolah reguler atau sekolah swasta yang atau negeri yang memang bukan mengikuti program SPMB bersama, yakni 420.000 per bulan untuk jenjang SMA dan 450.000 per bulan untuk jenjang SMK. Yang membedakan lagi-lagi tadi Bapak Ibu adalah besaran bantuan SPP-nya. Untuk SMA dan SMK, klaster 1 maksimal besaran bantuan dana SPP KJP yang mereka terima maksimal 620.000. Untuk klaster 2 maksimal 920.000. Untuk klaster 3 baik SMA dan SMK maksimal adalah 1.100.000 per bulan. Jadi memang agak berbeda Bapak Ibu karena SPMB bersama siswa yang diterima melalui jalur itu atau program itu semua pembiayaan pendidikannya dibiayai oleh Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan menggunakan KJP+. Baik. Lalu catatan Bapak Ibu bagi murid pada sekolah rakyat, sebagai informasi di Jakarta ada 3 sekolah rakyat, yakni 1 jenjang SMP dan 2 jenjang SMA, adanya di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, Bapak Ibu. Dan sekolah gratis, sekolah swasta gratis di DKI Bapak Ibu, dapat mengajukan KJP+. Tapi yang bagi siswa penerima KJP yang terdaftar pada sekolah rakyat dan sekolah gratis, hanya mendapatkan bantuan dana personal, tidak mendapatkan bantuan SPP, walaupun sekolahnya di sekolah swasta. Baik, lanjut, Mbak. Nah, berikut tata cara pemberkasan penerima existing atau lanjutan KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Masih sama Bapak Ibu.
yakni orang tua atau wali murid bisa datang langsung ke sekolah untuk melakukan proses pendaftaran dengan membawa beberapa berkas atau dokumen yang disyaratkan. Berkas yang pertama adalah surat permohonan kepada gubernur, lalu yang kedua surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus, dan dua format surat ini bisa di-download atau didapatkan dari sistem Jack Edu sekolah. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk membagikan format atau file surat permohonan yang dijadikan syarat sebagai pengajuan penerima KJP Plus tahap 1 2026. Yang ketiga fotokopi kartu keluarga, dan yang keempat fotokopi KTP orang tua atau wali murid. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, ini yang sering jadi laporan atau pengaduan di masyarakat terkait penggunaan materai. Jadi untuk penggunaan materai, tiap siswanya yang akan mengajukan pendaftaran KJP Plus hanya satu ya Bapak Ibu, satu lembar materai, dan digunakan untuk surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai dengan ketentuan. Jadi untuk format surat pertama tidak perlu menggunakan materai, hanya satu Bapak Ibu, surat pernyataan ketaatan. Nah, di tahap ini juga Bapak Ibu, untuk surat kuasa debat bagi sekolah swasta tidak diwajibkan di-upload atau diserahkan di tahap ini. Karena nanti proses surat kuasa itu penandatangannya setelah penetapan atau pada saat sekolah mau melakukan pendebetan. Jadi saya tekankan lagi, saya pastikan bahwa yang digunakan untuk melakukan pendaftaran hanya satu materai ya Bapak Ibu, baik bagi sekolah negeri ataupun swasta. Walaupun nanti pada saat proses pendebetan SPP, sekolah swasta menggunakan juga materai untuk surat kuasa pendebetan yang ditandatangani oleh orang tua. Berikut tata cara sekolah dalam melakukan verifikasi menerima existing atau lanjutan pada KJP Plus tahap 1 2026. Jadi karena tadi sebagai informasi di awal bahwa beberapa aksi atau beberapa kegiatan di sistem Jack Edu sekolah masing-masing. Yang pertama adalah kelayakan dokumen persyaratan. Jadi pastikan dokumen-dokumen persyaratan yang orang tua ajukan atau siswa ajukan ke sekolah lengkap. Yang tadi empat berkas tadi ya Bapak Ibu. Surat permohonan kepada gubernur, surat pernyataan penggunaan dana, dan fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP orang tua atau wali. Lalu yang berikutnya, kelayakan legalitas dan integritas. Kami minta juga Bapak Ibu di sekolah melakukan verifikasi apakah murid tersebut atau siswa tersebut terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah Bapak Ibu dan dibuktikan dengan terdaftar di Dapodik atau EMIS. Lalu yang berikutnya, disiplin hadir di sekolah. Jadi Bapak Ibu juga kami minta untuk melakukan verifikasi apakah siswa yang mau diajukan atau didaftarkan ke KJP adalah siswa yang memang disiplin secara aturan sekolah. Ini. Yang berikutnya, mematuhi tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan yang sudah diatur dalam peraturan KJP dan aturan sekolah. Yang berikutnya, kelayakan sebagai anak keluarga tidak mampu. Ini sesuai dengan Kepgub nomor 1250 tahun 2020. Yang pertama, terkait pekerjaan orang tua atau anggota keluarga dalam satu kakak siswa tersebut, tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, TNI Polri, anggota DPR RI, DPRD, DPD, atau pegawai tetap BUMN atau BUMD.
Lalu yang berikutnya, memastikan apakah dalam satu keluarga tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Lalu yang berikutnya, aset terkait kepemilikan aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar. Lalu yang berikutnya terkait kondisi rumah, untuk memastikan apakah anggota keluarga dalam satu KK tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Nah, ini tertuang dalam Kepgub nomor 1250 tahun 2020. Berikut timeline verifikasi penerima existing atau lanjutan bagi calon penerima KJP Plus tahap 1 di tahun 2026. Yang pertama, dimulai dari tanggal 22 sampai 23 Januari 2026, persiapan berkas persyaratan penerima existing. Jadi pastikan Bapak Ibu di sekolah sudah menerima berkas pendaftaran calon penerima KJP tahap 1 2026 di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Lalu yang berikutnya, verifikasi dan unggah SPTJM sekolah. Dimulai tanggal 26 Januari sampai dengan 6 Februari Bapak Ibu. Jadi pastikan semua berkas pengajuan pendaftaran KJP diverifikasi dan diupload ya Bapak Ibu. Lalu saya juga mau menekankan bahwa yang diupload adalah berkas sesuai dengan tahap dan tahunnya Bapak Ibu. Karena beberapa kali kami menemukan beberapa sekolah mengunggah atau mengupload berkas-berkas yang lama, bukan berkas yang baru diajukan oleh orang tua atau siswa di tahap atau tahun berjalan. Jadi ketika ada pemeriksaan, ada sampling, kami temukan beberapa sekolah yang mengunggah atau mengupload bukan berkas-berkas terbarunya, bahkan berkas-berkas kosong. Kami temukan juga beberapa sekolah Bapak Ibu. Nah, ini mohon kami harapkan dan tekankan bahwa tidak ada lagi yang diupload atau diunggah adalah berkas lama ya Bapak Ibu. Semuanya harus sesuai dengan tahap dan tahun yang diajukan. Dan kami harap juga Bapak Ibu dapat menyelesaikan sesuai dengan tanggal atau timeline yang sudah kami tentukan, sehingga tidak mengganggu aktivitas setelahnya. Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan proses sesuai tanggal ya, karena memang yang didaftarkan atau diproses adalah hanya penerima lanjutan atau existing. Lalu yang berikutnya ada verifikasi Dinas Pendidikan di tanggal 9 hingga 18 Februari. Lalu proses terakhir adalah pengusulan penetapan penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2026 melalui keputusan Gubernur yang akan kami mulai prosesnya di tanggal 19 Februari sampai 5 Maret. Nah, ini mohon Bapak Ibu dicamkan atau dipastikan Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh sekolah sesuai dengan tanggal dan timeline yang sudah kami tentukan, sehingga tidak berakibat atau berdampak pada proses selanjutnya. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu beberapa larangan penerima KJP Plus yang harus dipatuhi oleh penerima KJP Plus. Larangan-larangan ini mungkin sesuai juga dengan larangan-larangan yang sudah diatur di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Contohnya seperti merokok, tawuran, pastikan di sekolah juga dilarang hal-hal tersebut. Nah, jika Bapak Ibu di sekolah menemukan penerima KJP melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak perlu ragu Bapak Ibu untuk melakukan proses pembatalan atau pemblokiran. Jika memang ditemukan bukti yang kuat, bukti yang cukup, siswa penerima KJP melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik yang tertera di sini ataupun di luar ini ya Bapak Ibu. Bukan berarti hanya 23 pelanggaran ini yang bisa membatalkan atau memblokir KJP Plus siswa tersebut. Tapi di luar 23 ini, 23 poin ini juga
jika memang itu hal yang apa ya, yang buruk atau yang memang termasuk tindakan kriminal, Bapak Ibu bisa melakukan pemblokiran atau mengusulkan pencabutan KJP-nya ke P4OP Dinas Pendidikan. Gitu. Lanjut. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini adalah nomor layanan pengaduan P4OP. Jadi nanti jika ada kendala terkait proses pendaftaran, proses verifikasi di sekolah Bapak Ibu, dapat menghubungi nomor ini Bapak Ibu, nomor pengaduan P4OP. Dan kami harapkan juga menghubungi atau menanyakan itu di jam kerja Bapak Ibu. Karena contoh di beberapa tahap, ketika ada yang melakukan pengaduan atau laporan atau pertanyaan ke nomor pengaduan, itu di luar jam kerja memang bukan tidak direspon, tapi mungkin sedikit lambat direspon karena kita juga punya SDM-nya juga terbatas ya Bapak Ibu. Jadi kami pastikan, kami harapkan jangan di luar jam kerja Bapak Ibu. Contoh yang pernah terjadi, ada beberapa sekolah yang melaporkan atau melakukan pengaduan ke P4OP ke nomor tersebut di jam-jam malam. Nah, kita belum jawab, tapi mereka ya bersikukuh sudah melakukan pengaduan atau melakukan pelaporan bahkan terkait proses pendaftaran nih Bapak Ibu, apalagi proses pendaftaran bisa jadi kan memang waktu yang ditentukan sudah mau habis atau di hari-hari terakhir. Jangan melakukan pengaduan di jam-jam malam juga Bapak Ibu karena bisa jadi ketika kita jawab sistemnya sudah ditutup. Nah, itu jadi jangan jadi menyalahkan kita karena merasa sudah melakukan pengaduan tapi tidak direspon. Nah, kami juga melihat lagi bahkan ada yang jam 1, jam 2 tuh melakukan pengaduan baru di hari berikutnya kita respon. Jadi kami harapkan Bapak Ibu kooperatif ya, aktif juga kalaupun memang ada kendala yang memang tidak bisa diselesaikan secara secara online atau melalui telepon atau melalui WA. Kami harap silakan datang ke kantor P4OP biar langsung ditangani oleh tim sistem atau tim layanan pengaduan P4OP. Nah, itu Bapak Ibu sekedar atau sekilas paparan terkait proses pendaftaran dan verifikasi KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin nanti kalau memang ada yang perlu dipertanyakan silakan diajukan pertanyaannya melalui host atau Mas Rizky ya. Saya izin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sukron dari P4OP yang telah melakukan paparan. Baik Bapak Ibu, kita buka termin tanya jawab. Jadi sebelumnya saya ingin konfirmasi bagi Bapak Ibu yang kiranya pertanyaannya sudah ditanyakan, mohon untuk tidak menanyakan ulang pertanyaan yang sama ya. Jadi yang ingin bertanya silahkan di raise hand, nanti akan saya unmute mikrofonnya, nanti bisa langsung bertanya. Ya. Yang pertama mungkin dari Ibu Intan atau silakan Ibu Intan pertanyaannya. Ya, baik. Terdengar ya Pak Rizky? Ya Pak, ya Bu, silakan Bu. Ya. Selamat pagi Pak Rizky dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu. Bapak Sukron. Yang saya ingin pertanyakan, ini saya ada terkait kendala ya dengan salah satu anak saya. Jadi sudah beberapa kali saya coba ajukan untuk penerimaan pendaftaran KJP di tahap 2 di tahun 2025. Tetapi ini masih tetap tidak yang namanya keluar namanya tersebut. Padahal di data DTKS-nya dia sudah dalam penetapan DTKS tahun 2022 bulan Februari. Itu bagaimana ya Pak? Baiknya ketika nanti ada pendaftaran kembali di tahap 2
tahun 2026 ini. Itu saja Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Intan pertanyaannya. Kemudian Ibu Qurratu Ain. Silakan Ibu. Silakan di-unmute, Bu. Ibu silakan di-unmute, Bu Qurratu Ain. Oke, nah ya Bapak, mohon maaf agak lama. Izin bertanya, tadi kan kata Pak Sukron tidak ada uploadan surat Bu, izin dari kuasa mana, Bu? Ibu Qurratu Ain dari sekolah mana, izin? dari Bina Ihsan Kamil Pak di Kalideres. Oke, Bina Ihsan Oke. Kamil. Nah, tadi kata Pak Sukron tidak ada uploadan surat kuasa bagi sekolah swasta. Takutnya nanti itu di sistem itu masih tersedia, Pak. Itu berarti kita abaikan saja, tidak usah diupload surat kuasanya. Hanya memastikan itu saja sih, Pak, untuk surat kuasa. Baik, oke, Nah, cukup ya Bu ya? Oke, iya terima kasih cukup, Pak. nanti. Terima kasih. Oke, Ini juga. selanjutnya SMP Cinta Kasih Suci. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak, pertanyaannya. Selamat pagi Pak Rizky, Pak Sukron, Pagi, apa Pak. kabar? Baik, Saya silakan. Mahmudin dari SMP Cinta Kasih Cuci mau bertanya nih Pak. Saya Silakan, Bapak. nanya mewakili orang tua saja sih nih ya Pak. Ada murid saya yang mengajukan. Yang pertama, dia mengajukan tapi dia kedeteksi punya kendaraan R4 ya, roda 4. Namun beliau sudah mengurus dan lain-lainnya karena namanya dia dipakai perusahaan. Jadi perusahaannya itu punya beberapa mobil jadi dipakai sama nama si orang tua itu ya Pak. Oke. Nah, jadi dia itu udah sanggah, udah dan lain-lainnya dia mengajukan tapi belum bisa dinyatakan untuk penerima ya Pak karena kedeteksi terus seperti itu. Pak Sukron, Pak Rizky. Ya, Oke, terus itu saja Pak pertanyaannya. iya solusinya nanti seperti apa boleh diizin diinfo seperti itu karena memang situasi dan kondisinya orang tua tersebut memang berhak untuk menerima KJP seperti itu. Oke. Iya. Itu saja Pak Rizky, Pak Supron, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Mungkin dijawab dulu Pak Sukron ya, 3 dulu ya Pak ya. Iya Bang, boleh 3 dulu Bang. Ya, 3 dulu mungkin ya. Yang pertama dari Bu Intan tadi, DTKS masuk penetapan, cuma tidak sebagai penetap atau penerima. Silakan Pak. Iya, mungkin ini saya menjawab beberapa pertanyaan yang sama sebenarnya. Jadi Iya. bukan berarti terdaftar di DTKS pasti terima KJP, tidak. Karena di program KJP Plus bukan hanya syarat mutlaknya satu-satunya syarat menjadi penerima KJP Plus hanya terdaftar di DTKS, bukan. Jadi ada syarat-syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam proses pendaftaran atau verifikasi KJP Plus. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu bahwa di tahun ini kan memang DTKS sudah berganti DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi kemungkinan DTKS itu tidak digunakan lagi ya Bapak Ibu. Lalu kalau belum terdaftar memang solusinya silakan mencoba melakukan pendaftaran lagi di tahap berikutnya. Apalagi nanti di tahap berikutnya kan kemungkinan besar sudah menggunakan DTSEN, tidak lagi menggunakan DTKS. Terkait DTSEN kami belum bisa bicara banyak karena kami juga belum dapat informasi penuh dari
Dinas Sosial sebagai pengampu DTSEN ya. Jadi untuk tahap ini kan sudah jelas bahwa yang bisa diverifikasi hanya penerima lanjutan. Jadi bagi yang tidak terdaftar di tahap lalu atau tahap sebelumnya, memang tidak bisa mendaftarkan KJP di tahap ini. Jadi arahkan, silakan ikuti pendaftaran atau pendataan KJP tahap berikutnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk DTKS mungkin kasusnya kita close karena mungkin nanti akan berganti menjadi DTSEN ya Bapak Ibu. Gitu. Lanjut Bang. Oke, baik. Tadi berarti nanti DTKS sudah berganti dengan DataSen, mungkin nanti akan ada info data baru ya, Pak Supran ya. Betul. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Purotoain. Hanya memastikan berarti nanti ketika di sistem tidak ada upload surat kuasa. Ya, Silakan, Pak. betul. Nanti di sistem kami menyesuaikan pasti Bapak Ibu. Jadi kalau yang sebelumnya kan Bapak Ibu harus mengupload semua termasuk surat kuasa. Nah di tahap ini itu tidak jadi syarat untuk menerbitkan SPTJM Bapak Ibu. Jadi memang nanti di sistem kami akan sesuaikan. Jadi tadi ya Bapak Ibu, saya pastikan yang digunakan menggunakan materai hanya satu ya Bapak Ibu, jangan lebih. Karena ini berkali-kali jadi laporan atau jadi pengaduan ke kami nih. Pengaduan terkait penggunaan materai di sekolah-sekolah. Karena berbeda-beda, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4. Nah itu kan jadi pertanyaan juga bagi kami, buat apa sebanyak itu? Karena kami nggak pernah mensyaratkan sebanyak itu. Jadi saya pastikan biar seragam, penggunaan materai hanya satu. Kecuali untuk sekolah swasta nanti pada saat proses pendebetan, nah itu kan ada penggunaan materai juga. Nah itu teknisnya kami serahkan kembali ke Bapak Ibu di sekolah. Gitu. Yang pasti untuk proses pendaftaran KJP saat ini hanya 1 lembar materai yang digunakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti materai hanya satu ya, Bapak Ibu, ditekankan kembali untuk proses pendaftaran hanya satu, kecuali untuk swasta yang melakukan proses pendaftaran KJP nanti dikembalikan ke sekolah masing-masing. Selanjutnya yang dari Suci Pak, murid mengajukan, tapi seperti biasa ada terkendala terdeteksi memiliki roda 4. Silakan Pak. Ya Bapak Ibu, kalau yang terdeteksi roda 4 memang klarifikasi memang harus dirunut ya Bapak Ibu, karena data kepemilikan roda 4 kan kita dapatkan dari Bapenda. Sedangkan Bapenda biasanya juga berkoordinasi atau terhubung dengan sistem pajak kendaraan yang dimiliki oleh Samsat Polri ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang terdeteksi seperti itu memang harus memastikan bahwa data atau kepemilikan roda 4-nya tuh diblokir Bapak Ibu ke Samsat. Lalu kalau memang untuk memastikan apakah memang sudah benar-benar clear atau sudah dihapus, Bapak Ibu bisa pastikan ke Bapenda ya, atau ke UP3D di kecamatan masing-masing. Jadi pastikannya begitu Bapak Ibu. Bisa jadi kan nggak langsung berubah jika Ibu ke Samsat, tapi belum langsung berubah di Bapenda. Nah kalau untuk memastikannya biar nggak terulang, saya harapkan bukan hanya ke Samsat tapi ke Bapenda ya Bapak Ibu, atau UP3D di kecamatan masing-masing. Jadi untuk memastikan datanya clear, sudah diblokir dan sudah dihapus dari kepemilikan keluarga tersebut. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Supran. Ini tadi jawabannya sudah lengkap ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kami selanjutnya pertanyaan dari Pak Himawan dari SMKN 11. Dipersilakan Pak Himawan pertanyaannya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ada yang mau saya tanyakan, itu ada orang tua yang merasa lempar sini Pak. Jadi orang tua menanya misalnya tentang tentang desil dan segala macam ke P4OP, tapi dibilangnya dari P4OP mungkin itu disuruh nanya lagi ke sekolah gitu loh. Padahal kan ranah untuk desil kan DTKS segala macam kan itu sekolah kan istilahnya nggak tahu menau Pak gitu loh. Misalnya kita kan hanya menginput gitu ya. Masih kan ada orang tua nggak diterima. Ada juga yang untuk roda 4 tuh dia sudah mengurus sampai
udah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, atau pas lagi tahun berapa itu yang awal-awal itu sudah diblokir, Pak. Tapi sekarang masih muncul lagi gitu, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Itu mereka sudah ke Bapenda juga katanya gitu kan, tapi tetap masih itu pas diranya ke 4OP dilemparnya suruh nanya ke sekolah lagi, sedangkan sekolah kita kan nggak tahu data itu, Pak, gitu loh. Ya kan? Jadi saya mohon Baik. jangan dilempar-lempar lah gitu, kalau kasihan orang tua gitu. Jadi ada orang tua marah-marah, Pak, di kita, Pak. Kok kita di kayak di pingpong gitu loh, gitu jadinya gitu loh, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Himawan. Kemudian Pak Amir dari SMPN 22. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Salam, Pak Bapak. soal existing. Existing itu berarti ini yang dari tahap 2 2025 di sekarang nggak bisa daftar atau gimana Pak? Soalnya kemarin kan ada beberapa di saya, dia itu tidak tidak terdaftar di tahap 1 2025, dia tidak bisa ikut di 2002 di tahap 2-nya. Apa dia yang bersangkutan nggak bisa ikut lagi di tahap sekarang Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya penetapan betul tadi Pak Desil Pak, kita kan nggak bisa jawab ya Pak ya, gitu. Apakah kita harus gimana Pak ke orang tua mengarahkannya gitu untuk pertama kali ini Pak? Jadi untuk update data mereka yang habis ngeblok data kendaraan dari Samsat atau yang lain gitu yang tidak sesuai, apa yang kita harus sosialisasikan kepada orang tua Pak untuk dilaksanakannya gitu sebelum pendaftaran dimulai. Ya begitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hamid. Selanjutnya, SMKN 9 dengan siapa? SMKN 9, silakan Pak, Bapak Ibu. SMKN 9. SMKN 9. Nggak ada SMKN 9. Oke, saya bisa aja. SD SMP Islam Tambora. Ya Pak. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari SD SMP Islam Tambora Pak. Jadi saya mau nanya mengenai pendaftaran tadi Pak ya. Ya, apakah nanti sewaktu-waktu pendaftaran itu bisa Pak? Kan kata Bapak tadi untuk yang tahap sebelumnya tidak didaftarkan, sekarang ini nggak bisa didaftarkan. Apakah sewaktu-waktu nanti bisa didaftarkan kembali? Apa hanya nunggu di tahap selanjutnya Pak? Oke, baik. Itu aja pertanyaannya Pak ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pak Sukron, mungkin bisa kita jawab kembali. Yang pertama dari Pak Himawan terkait desil, kemudian roda 4. Jadi merasa orang tuanya dilempar atau segala macam ya. Dengan tadi redaksinya roda 4 juga masih diblokir. Bagaimana kira-kira solusinya? Silakan Pak Sukron. Ya, terima kasih Pak Himawan. Jadi gini Pak, saya pastikan kalau di P4OP bisa saya pastikan bahwa terkait pertanyaan desil itu tidak ada yang mengarahkan kembali ke sekolah. Jadi mungkin kesalahpahaman atau miskom dari orang tua ya. Yang pasti kalau terkait desil, kami kemarin menggunakan desil dari Reksosek miliknya Bappenas Bapak Ibu. Jadi memang nggak mungkin kita arahkan ke sekolah.
Karena jangankan sekolah, kami saja nih P4OB Dinas Pendidikan hanya terima data desil. Ketika anak bapak atau warga itu ditetapkan di desil 1, 2 sampai 10, memang kami tidak bisa merubah, mengedit atau bahkan mengganti ya desilnya menjadi desil yang sesuai dengan keinginan orang tua gitu. Jadi saya pastikan kalau terkait desil kami mengarahkan memang mereka hanya tinggal mengikuti pendaftaran nanti berikutnya. Karena memang desil itu bukan produk dari Dinas Pendidikan, apalagi produknya sekolah. Sudah pasti sekolah tidak bisa menjelaskan terkait desil. Bahkan kalau kemarin, kalau nanti ya terkait DTSN memang ada desil Bapak Ibu, tapi mungkin nanti mekanisme pengaduan atau mekanisme melakukan pertanyaan terkait desil akan diatur oleh Dinas Sosial. Mungkin karena sampai saat ini kami belum tahu seperti apa nanti proses mekanisme terkait desil, tapi kami yakin nanti Dinas Sosial akan menyediakan kanal atau menyediakan ruang khusus bagi masyarakat yang mau menanyakan terkait proses atau penetapan desil. Jadi mohon maaf kalau memang masih ada yang tim kami yang mengarahkan ke ke sekolah terkait desil itu kami yakin nggak. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu menemukan hal seperti ini, ada orang tua yang dari P4OP mengadukan bahwa ada tim dari P4OP yang mengarahkan ke sekolah terkait desil, boleh Pak dicolek ke saya nanti kami minta data petugasnya siapa biar kami jewer tuh. Tapi saya pastikan tidak ada sih Pak. Kami pastikan tidak ada tim kami ini di sini yang mengarahkan ke sekolah apalagi pertanyaan terkait desil. Lalu yang berikutnya terkait roda 4, Bapak Ibu tadi seperti yang saya jelaskan di awal, karena kami data kepemilikan roda 4 itu kami dapatkan dari Bapenda, Bapak Ibu. Jadi tadi lagi-lagi saya pastikan ketika dia sudah melakukan pemblokiran, kalau memang dirasa kurang yakin atau untuk memastikan benar-benar sudah dihapus, sudah di-delete kepemilikan roda 4-nya itu di datanya keluarga tersebut, memang harus dikonfirmasi ke Bapenda kalau memang sudah bertahun-tahun, sudah berkali-kali melakukan pemblokiran, tapi di data Bapendanya masih terdeteksi memiliki kendaraan roda 4. Nah, kami sarankan memang orang tua tersebut harus harus melakukan konfirmasi langsung ke Bapenda atau P3D di kecamatan. Karena kalau kami P4OP menerima data hasil padanan itu dari Bapenda terkait kepemilikan roda 4 dan aset yang nilainya di atas NJOP-nya di atas 1 miliar. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukron. Pertanyaan pertama sudah. Yang kedua dari SMPN 22 yang tadi dari Pak Amir. Pertanyaan yang kedua soal desil tadi sudah dijawab. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang penerima lanjutan, Pak. Existing tahap 2 2025. Jadi terkait dengan penerima lanjutannya seperti apa? Silakan Pak. Ya, seperti yang saya jelaskan dari tadi Pak, Bapak Ibu, bahwa pendataan KJP tahap 1 2026 hanya memang difokuskan pada verifikasi penerima lanjutan. Jadi yang tidak terdaftar di tahap 2 2025, apapun alasannya misalnya, itu memang tidak bisa melakukan pendataan di tahap 1 2026 ini Bapak Ibu. Jadi memang silakan diarahkan untuk mengikuti tahap berikutnya. Lalu mungkin tadi menyambung pertanyaan dari SMP Islam Tambora ya, apakah yang tahap ini memang nggak bisa, lalu di tahap berikutnya nggak bisa. Nah, kalau terkait tahap berikutnya pasti nanti akan kita sosialisasikan lagi ke Bapak Ibu terkait kebijakannya gitu Bapak Ibu. Tapi seperti pengalaman di tahap-tahap sebelumnya, pasti ada tahap yang memang penerima baru atau pendaftar baru bisa melakukan pendaftaran. Contoh di tahap lalu kan semua baik penerima lama, penerima existing atau penerima baru bisa mengajukan pendaftaran. Jadi kebijakan itu pasti akan kita sosialisasikan menjelang pendaftaran atau pendataan dimulai. Jadi arahkan atau sarankan ke orang tua murid yang memang tahap ini nggak bisa melakukan pendataan dikarenakan tadi hanya penerima existing saja yang akan bisa diverifikasi untuk mengikuti pendataan di tahap berikutnya Bapak Ibu. Gitu. Baik. Lanjut Bang Rizky. Terima kasih. Tadi sudah terjawab semua.
Ya. Oke, mungkin ini termin terakhir ya. Ke penanya. Yang terakhir, ada 5 penanya terakhir. Mohon izin, yang pertama dari Jamaludin. Pak Jamaludin. Para Pak Jamaludin dipersilakan Pak. Aneh. Yang lama. Dia belum. Izin Bapak Ibu ya, sebentar ya. Sini bagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Nah. Terdengar Bang. Ya, bisa Dengar ya? dilanjutkan. Ya. Ini agak sinyalnya agak ini. Pak Jamaludin. Oke, penanya selanjutnya. Ibu Teresia. Ya, ya Pak Rizky. Silakan Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua dan selamat pagi kepada Pak Rizky dan jajarannya dari P4OP. Saya mau bertanya, Silakan Bu. tahap ini kan adalah lanjutan dari tahap 1 yang ISEC, yang berdasarkan iTesting ya. Kemudian apakah ini sudah diinfokan ke Dinsos terkait di wilayah masing-masing, karena pengalaman kami yang sudah itu, kami sudah mengadakan sosis kepada orang tua. Ternyata ada salah satu orang tua kami ke Dinsos Kelurahan, malah dari Dinsos Kelurahan itu bilangnya bahwa ada pendaftaran baru. Makanya sekolah tersebut, orang tua tersebut ke sekolah bahwa menurut Dinsos ada pendaftaran baru. Padahal kami sudah menyampaikan bahwa ini hanya lanjutan pendaftaran yang lama. Dan apa yang harus kami lakukan jika masih ada orang tua yang seperti itu, Pak? Apakah kami harus meminta orang tua tersebut ke P4OP, atau kami harus menjelaskan kepada Dinsos bahwa sosis dari P4OP itu tidak ada pendaftaran baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di DTKS itu kan ada bahasa penetapan. Apakah penetapan itu sudah merupakan bahwa siswa tersebut sebagai penerima KJP? Padahal kalau yang saya pahami, penetapan itu bukan sebagai penerima KJP, tetapi orang tua tersebut ke Dinsos lagi, Pak. Nah, di Dinsos itu mengatakan bahwa siswa ibu sudah sebagai penerima KJP. Jadi saya bingung nih, Pak, bagaimana saya harus menghadapi orang tua yang seperti itu. Padahal kami sudah menjelaskan
pengertian dari penetapan. Itu saja sih Pak, mohon bantuannya supaya kami tidak salah dalam menjawab ke orang tua murid. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Bu Teresia. Kemudian dari SMA Negeri 94 Jakarta. Ya, halo, selamat pagi Pak. Kedengeran nggak Pak? Iya, kedengeran Bu. Ya, Silakan. selamat pagi Pak. Saya Gaby Pak. Mau bertanya tentang yang untuk persyaratan yang sekarang ya Pak, itu kan existing. Gimana kita cara tahunya anak itu di tahap 2 itu sebagai penerima? Karena kan ada beberapa yang baru ya tahun yang tahap 2 kemarin, mereka belum bisa ngecek nih Pak. Belum bisa ngecek ke akun yang Jack Edu untuk cek KJP itu. Karena maintenance mulu kan. Nah, mereka tuh mau supaya kita tahu juga nih Pak dari yang karena kan banyak yang baru juga nih yang tahap 2 kemarin. Gimana caranya supaya kita bisa tahu oh ternyata mereka itu existing gitu. Oke. Terus yang tadi mungkin menyambung dari Bu Teresia juga itu juga banyak Pak di kita. Jadi pihak kelurahan itu banyak mengarahkan ini DTKS ya, kita bicara DTKS dulu. Ini aman, udah bisa langsung ke sekolahan gitu. Jadi memang mereka banyak mengarahkan ini tidak apa-apa, ini bisa kok, ini KJP, ini harusnya bisa ngajuin KJP atau tidak bermasalahan, langsung mengarahkannya ke sekolah. Sedangkan kita pihak sekolah juga bingung jawabnya seperti apa. Oke, siap. Itu aja pertanyaannya Bu ya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Yefri Rubenson, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya Pak, tadi kan sudah dibilang untuk yang sudah terdaftar aja yang bisa didaftarkan. Nah ini bagaimana dengan pindahan Pak? Nah siswa pindahan ini otomatis pasti dia belum ada di Dapodik dan mungkin namanya juga belum ada di web KJP. Apakah ini bisa kita daftarkan di sekolah yang baru atau dia masih ikut mendaftarkan di sekolah yang lamanya Pak? Itu aja sih Pak pertanyaannya. Untuk yang lainnya sih sudah dimengerti. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Oke, baik Pak Yefri. Mungkin kita jawab dulu ya Pak Sukran, mohon izin. Yang pertama dari Ibu Teresia terkait dengan Dinsos menjelaskan dengan redaksi yang berbeda bahwa memang ada pendaftaran baru dia bilang. Mungkin bisa ditanggapi Pak Sukran? Ya, terima kasih pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin inilah tugas kita Bapak Ibu di sekolah. Tujuan utama kami juga mengadakan sosialisasi agar pemahaman kita nih di Dinas Pendidikan sama. Mungkin kalau tadi orang tua menanyakan ke Dinas Sosial, ke Kelurahan tuh jawabannya berbeda. Nah, tugas kita lah nih Dinas Pendidikan, saya, P4OP, kami di sini lalu kami juga minta bantuan ke Bapak Ibu juga agar dapat menjelaskan secara rinci atau sesuai dengan regulasi terkait KJP. Bisa jadi memang Dinas Sosial tidak semuanya petugasnya menguasai atau mengerti terkait program KJP. Tapi kalau Dinas Pendidikan, P4OP kan sudah melakukan sosialisasi seperti ini, harapan kami Ibu, Bapak, Ibu di sini menjadi penyambung lidah nih bagi orang tua yang memang mempertanyakan terkait KJP. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu bahwa terdaftar di DTKS, statusnya penetapan, bukan berarti pasti terdaftar di KJP, bukan. DTKS itu adalah sumber datanya, sumber data penerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu harus terdaftar di DTKS, sumber datanya. Tapi bukan berarti dia pasti dapat bantuannya, contoh di KJP. Memang syarat mutlaknya, syarat utamanya harus terdaftar di DTKS. Tapi bukan berarti semua yang terdaftar di DTKS pasti dapat KJP, enggak. Karena ada syarat dan kebijakan lain yang berlaku di program KJP, Bapak Ibu. Contoh,
Contoh yang sekarang nih di tahap 1 tahun 2026. Kebijakannya itu hanya apa? Hanya penerima existing atau lanjutan saja yang bisa melakukan verifikasi atau melakukan pendaftaran KJP ke sekolah. Nah, itu kan kebijakan. Jadi bukan berarti tadi saya mohon disampaikan ke orang tua juga, bukan berarti terdaftar di DTKS pasti dapat KJP, enggak. Bukan, itu pemahaman yang salah. Jadi DTKS itu hanya sumber data calon penerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, tapi setiap program atau setiap program contoh seperti KJP Plus mempunyai syarat dan kebijakan-kebijakan lain. Contoh yang sekarang aja kita hanya memfokuskan pada proses verifikasi penerima lanjutan atau existing. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang tua yang memang sudah tidak bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu ini, boleh mungkin minta penjelasan yang lebih tinggi dari sudinnya, atau yang lebih dekat tuh dari kita juga ada posko-posko di kecamatan Bapak Ibu. Posko pengaduan pelayanan KJP Plus dan KJMU atau BPMS di kecamatan Bapak Ibu. Selain ke sekolah, mungkin kalau di sekolah sulit dijelaskan oleh Bapak Ibu, ya silakan. Mau nggak mau ya silakan diarahkan. Tapi diarahkan sesuai dengan ininya ya Bapak Ibu, tupoksinya. Jangan diarahkan juga nanya KJP diarahkan ke petugas dinas sosial. Nah, itu yang salah. Khawatirnya makin salah dia mendengar penjelasannya. Jadi arahkan ke petugas pengaduan atau di posko pengaduan KJP di kecamatan ataupun di Sudin. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Atau kalau mau ke P4OP ya silakan. Karena kita juga nggak bisa mencegah warga atau masyarakat mau mencari informasi gitu. Tapi kalau bisa dijawab di tingkat wilayahnya sendiri kan itu lebih baik daripada harus ke P4OP jauh-jauh gitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Sukron. Mungkin tadi Ada sudah tambahan dari Pak Trisno ya. Ya, izin Mbak Rizky, saya Trisno mau bantu Pak Sukron untuk menjawab pertanyaan dari SMA 94 Jakarta, Ibu Devi. Existing di mana cara mengetahuinya? Yang saya tanyakan, Ibu operator bukan? Ketika di operator itu, operator login melalui JAK itu, lalu di menu penetapan dinas akan ada itu Ibu. Seperti itu penetapannya. Jadi kalau dia di menu penetapan dinas ada ditetapkan sebagai penerima KJP tahap 2 tahun 2025, maka siswa tersebut bisa langsung diverifikasi di tahap 1 2006 seperti itu. Jadi untuk mengetahuinya melalui menu operator sekolah Bu, login masing-masing. Ya, atau juga bisa melalui link umum, yaitu link pengecekan JAK Edu, situ masukin nick siswa, lalu masukin tahapnya, lalu diklik akan tampil tuh dan ditetapkan atau tidak di tahap 2 tahun 2025. Seperti itu Bu Debbie. Kemudian di kelurahan DTKS aman, lalu diarahkan ke sekolah. Memang seperti kata Pak Surkan bilang tadi, DTKS adalah syarat untuk mendaftar KJP. Tapi ketika DTKS ditetapkan, itu baru penetapan saja. Ketika ditetapkan, siswa tersebut akan masuk tuh ke dalam kategori desil 1, desil 2 sampai dengan desil 10, apalah namanya. Yang pasti desil 1 itu sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rawan miskin, desil 5 sampai dengan 10 itu ada mekanismenya. Untuk yang diarahkan sekolah benar, diarahkan sekolah untuk melakukan pendaftaran KJP. Ya, ketika anak itu ditetapkan sebagai DTKS, maka dia bisa mendaftarkan sebagai syarat utama pendaftar DTKS. Tapi ketika nanti masuk ke dalam namanya verifikasi dinas, mungkin ada poin-poin yang bisa dilanjutkan KJP-nya. Seperti sekarang ini contoh nih, di SD sampai dengan desil 1 sampai dengan desil 6. Kemudian jenjang SMP desil 1 sampai dengan desil 4, jenjang SMA, SMK desil 1 sampai dengan desil 3. Jadi kayak ada pembatasannya Bu, bukan dia ditetapkan sebagai prima DTK ditetapkan DTKS dia akan masuk dalam ditetapkan sebagai KJP, tidak, karena KJP juga ada kuotanya seperti itu. Itu aja dari dari SMA 94, lalu ke Pak Jeffrey Robinson sudah terdaftar. Gimana cara untuk siswa pindahan? Contoh nih, dia pertama di tahap 2 tahun 2025 dia terdaftar di SMP 1 contoh nih.
Kemudian di tahap 1 2026 dia melakukan mutasi pindah ke SMA 2. Nah, ketika di situ orang tua atau pihak sekolah melakukan mendelete siswa tersebut di sekolah yang lama. Nah, nanti dari sekolah yang baru orang tua itu menarik dari operatornya ke dalam sistem. Jadi itu aja. Jadi yang saya pastikan lagi di tahap 1 2026 hanya untuk verifikasi yang sudah ditetapkan sebagai prima KJB di tahap 2 tahun 2025. Untuk pendaftaran baru atau mungkin bagi siswa yang tidak terdaftar di tahap sebelumnya, silakan untuk mengikuti pendaftaran berikutnya sambil menunggu kebijakan atau peraturan dan regulasi yang berlaku. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Trisno yang atas konfirmasi jawabannya juga. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah semua terjawab. Ini mungkin termin terakhir ya, 3 penanya lagi ya Bapak Ibu ya. Dari Pak Mahmudin, Pak Lahajar Mukaromah, sama Ibu Ira dari Ya, SMK. Bang Rizky ada lagi yang belum terjawab. Ada lagi Pak ya? Sudah tadi? Yang tadi sudah mungkin ya Pak ya. Jadi kita termin terakhir ya Pak. Lanjutan. Yang 3 penanya terakhir. Kita yang mana? Halo, Bang Rizky. Ya. Bang Walis. Oh, Bapak Ibu ada yang belum terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab semua berarti ya Bapak Ibu ya? Pertanyaannya ya? Sudah ya? Oke, baik. Sudah Pak Supran. Nah, ini 3 terakhir nih Pak. Sepertinya 3 penanya terakhir ya Pak ya? Oke, Pak Mahmudin, silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Pak Mahmudin. Ini ya. Pak Lahajar Mukaromah. Ya Pak, saya hadir. Silakan Pak Lahajar Mukaromah. Pertanyaannya Pak. Dari mana Pak? Saya dari SMP Padini Pak. SMP Padindi. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya. Saya ada kasus di sekolah kami. Ada kasus di sekolah kami. Di kelas 8 ada siswa saya 1 orang. Itu dia dari kelas 7 dapat KJP. Di tahap 1 2025 dia dapat KJP. Tapi pas di tahap 2 itu dia tidak dapat KJP. Terus saya tanya orang tuanya, dia katanya pindah rumah gitu. Apa mungkin karena pindah rumah itu nggak terdata di DTKS apa gimana? Tapi pas orang tua saya arahkan ke DTKS, katanya DTKS-nya nggak terdaftar. Tapi pas di penetapannya dia tidak terdaftar di DTKS. Itu aja Pak. Oke. Saya minta Berarti dari solusinya. dapat ya? Iya. Karena sudah rumah ya Pak ya? Oke. Iya, jadi alamatnya berubah, apa harus dia lapor diri atau gimana biar dia dapat lagi, soalnya dia wajib dapat karena nggak mampu. Gitu aja Pak. Siap. Pak. Kemudian Ibu Ira, SMK Jakarta 4. Dipersilakan Bu Ira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya izin bertanya terkait klaster di SPMB bersama itu, Pak. Ya. Itu pengkategorian klasternya itu berdasarkan apa ya, Pak? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaan. Oke. Oke, sudah semua pertanyaannya mungkin bisa langsung ditanggapi. Pertanyaan yang pertama dari Pak Lahajar, SMP Padindi, yang terkait dengan pindah rumah. Dari awalnya peserta didik dapat, kemudian karena pindah rumah itu berubah statusnya jadi tidak dapat. Apakah memang karena memang pindah rumah atau seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi dari P4OP, Pak Supran atau Pak Trisno mungkin, silakan Pak.
Ya izin Pak Rizky untuk SMP Pak Dindi kelas 8 ada 1 orang, dari kelas 7 dapat di KJP tahap 1 tahun 2025. Kemudian di tahap 2 tahun 2025 tidak dapat KJP. Yang saya tanyakan ke Bapak mendaftarkan nggak siswa tersebut di pendataan KJP tahap 2 tahun 2025, Pak? Didaftarkan, Pak. Pak Lajar, mungkin bisa Halo? dikonfirmasi, Pak. Didaftarkan, Ya. Pak. Didaftarkan, merasa diverifikasi, kemudian didaftarkan, diklik tombolnya. Karena kalau biasanya sih Pak ya, kalau di tahap 1 tahun 2025 dia ditetapkan sebagai penerima KJP, maka tahap 2 tahun 2025 dia tidak ada terengah-engah lagi tuh untuk masalah pindah rumah segala macam. Dia pasti akan masuk ke dalam menu siswa yang sudah ada di login operator sekolah. Sekolah saat Iya. itu hanya tinggal verifikasi NIK, lalu didaftarkan, tinggal menggeser tombol pendaftaran KJP-nya saja. Kemudian setelah ikut pendaftaran KJP, lalu Bapak isi biodata siswanya, lalu Bapak upload berkas-berkasnya. Seperti itu Pak, biasanya. Makanya saya tanyakan nih ke SMP Pak Dindi, melakukan hal tersebut Iya. atau tidak? Ini seingat saya, Pak ya. Ini seingat saya. Itu udah saya daftarkan, cuman nggak ditetapkan di TKS. Terus dia kan bukan di satu kakak, bukan dia doang. Jadi punya adik di SD. Itu SD Mungkin negeri. kalau Dia untuk dapet pengecekan malah. bahasa NIK itu ini aja Pak, pakai NIK. Iya, dia punya adik di SD. Dia dapet. Terus orang tuanya bilang dia bikin surat ke kelurahan itu perihal dia pindah untuk mendapatkan KJP gitu sih. Oh, Itu saya orang dia berarti tuanya anak seperti itu. dari mutasi, naik kelas, naik jenjang. Iya, Ketika naik jadi yang SD-nya dia tetap ya SD punya adik, cuman itu kakaknya di Padindi tuh kelas 8. Dari kelas 7 dia nggak ada masalah, cuman pas di tahap 1 dia dapat, cuman sambil berjalan dia pindah rumah, pas diajukan ke tahap 2 dia nggak dapet gitu. harus menggunakan NIK sih Pak ya. Nanti kan bisa kita padankan. Kalau begini masih ambigu nih Pak. Kita belum bisa menentukan nih kasusnya seperti apa. Tapi biasanya saya pastikan ketika dia terdaftar di tahap 1 tahun 2025, apalagi masa 1 jenjang, itu pasti di tahap 2 2025 pasti akan masuk tuh ke dalam menu sekolah. Nah, tinggal sekolah verifikasi NIK, lalu diupdate datanya, lalu diupload berkas-berkasnya. Nah, Bapak udah melakukan pengecekan melalui ini, pengecekan Iya Jakedu. sih. Kalau ini seingat saya Pak ya, mungkin datanya saya lupa di mana. Itu kalau seingat saya dia emang nggak ditetapkan oleh DTKS gitu. Udah Pak, gini aja. Kalau ini mungkin Apa mungkin ada survei ke rumah atau gimana kan kita nggak tahu dari dinsosnya gitu. harus menggunakan NIK sih Pak ya, biar lebih spesifikasi jawabannya. Kalau gini kan masih ini nih, Iya. bersayap nih bahasanya nih gitu. Mungkin nanti kan di situ ada helpdesk pengaduannya Pak. Mungkin Bapak bisa menyatukan NIK anak tersebut sehingga nanti bisa diketahui nih permasalahan seperti apa. Itu sih Pak, biar lebih aman. Terima kasih ya Pak. Oke, siap. Ini nanti Pak Lahajar bisa langsung WA ya Pak ya ke helpdesk pengaduan nanti menyebutkan NIK-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi dari Bu Ira, SMK Jakarta 4, klaster SPMB bersama itu berdasarkan apa Pak ditentukannya? Mungkin bisa dikonfirmasi jawabannya Pak, silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ibu tadi terkait klaster ya. Terkait klaster itu kami dapatkan data dari bidang persekolahan Bapak Ibu. Jadi untuk siswa, baik nama-nama siswa dan nominal besaran bantuan siswa penerima KJP yang terdaftar di sekolah SPMB bersama itu kami dapatkan datanya dari bidang persekolahan Dinas Pendidikan. Jadi terkait klaster tadi, mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa ditanyakan ke bidang persekolahan ya Bapak Ibu. Tapi kami yakin mereka menentukan sekolah A, B, dan C ini masuk klaster 1, 2, dan 3 ini pasti menggunakan instrumen-instrumen yang yang jadi penilaian sehingga
bisa diklasifikasikan klaster 1, 2, dan 3-nya. Jadi memang kami hanya terima data terkait klaster dan besaran nominal, bahkan nama penerima KJP yang berasal dari sekolah SPMB bersama itu dari bidang persekolahan. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau yang memang penasaran atau mau lebih tahu secara rinci, silakan ditanyakan ke bidang persekolahan Dinas Pendidikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sukron atas jawabannya. Oke, ternyata masih ada pertanyaan nih Pak, masih ada yang raise hand. Silakan Pak Mahmudin, Pak. Pak Mahmudin, silakan Pak. Belum di unmute Pak. Baik, suara saya kedengeran ya. Silakan. Dari tadi dipanggil Pak. Sudah Halo Pak kedengaran? Rizky, suara saya kedengeran ya. Kedengaran Pak, silakan. Halo Pak, Pak Mahmudin, mana Pak? suara saya kedengeran ya. Kedengaran Pak. Silakan pertanyaannya dari sekolah mana Pak Mahmudin? Suara saya kedengeran ya. Halo. Kedengeran Pak, kedengeran. Silakan. baik. Sudah kedengaran Pak. Pak Mahmudin, silakan Sukron, Pak. saya mau nanya Pak nih, terkait existing nih Pak. Sebelumnya kan memang ada beberapa orang tua yang gagal penetapan gitu kan. Nah, pada tahap sebelumnya mereka sudah ngurus tuh Pak terkait existing. Gimana tuh Pak? Nanti kita ngejawabnya ya sebagai pihak sekolah Pak. Nanti bakal jadi ini nih Pak. Bakal jadi pertanyaan-pertanyaan banyak gitu Pak. Mohon dijelaskan ya Pak, kenapa bisa existing gitu. Alasannya apa? Seperti itu ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Mahmudin. Kenapa alasannya tahun tahap 2 ini hanya existing gitu ya? Oke, terima kasih Pak Mahmudin pertanyaannya. Oke, masih ada 2 lagi. Satu terakhir, Bu Ervina Sihombing. Bu Ervina Sihombing, dipersilakan Bu. Ya, selamat pagi Pak. Saya ingin bertanya ini. Jadi sebelumnya ada siswa yang mendapatkan undangan dari dinas untuk mengambil buku tabungan. Namun orang tua siswa tidak mengambil buku tabungan tersebut, Pak. Jadi untuk selanjutnya ini pengarahannya bagaimana ya Pak? Kita jelaskan untuk ke orang tua siswa. Oke, Terima siap. kasih. Ya, Pak Rizky, izin menjawab terkait pertanyaan dari Pak Mahmudin, existing. Kenapa kok hanya yang diprioritaskan dari penerima existing? Gini Pak, jadi penerima existing itu yang ditetapkan di tahap 2 tahun 2025, otomatis kan datanya sudah aman ya Pak. Maksudnya sudah ditetapkan, sudah tidak ada masalah lagi terkait dia DTKS-nya ataupun NJOP-nya. Jadi untuk menjaga ketepat sasaran, yang pertama. Yang kedua, kenapa existing diutamakan? Karena yang bersangkutan itu sedang dalam proses pendidikan, Pak. Jadi yang diutamakan adalah biar menjaga kelangsungan pendidikannya. Terus, kenapa kok yang baru tidak diprioritaskan? Karena memang dia terkendala tuh di tahap 2 2025-nya. Entah itu dari NJOP-nya, entah itu dari mobilnya, entah itu dari pengamatan dari sekolahnya, apakah dia melanggar aturan atau tersebut atau tidak. Jadi itu yang menjadi sumber utamanya. Yang satu, karena penerima tahap 2 tahun 2025 datanya sudah aman nih, sudah tidak ada sangkutannya terkait tentang Kepgub 1250, variabel kas daerah, PNS, BUMN, NJOP 1 miliar, mobil, kemudian kemasan bermerek, itu sudah aman. Paling solusinya tadi untuk yang penerima baru atau penerima yang tidak terdaftar di tahap 2 tahun 2025 dengan alasan apapun,
paling diarahkan untuk mengikuti pendataan berikutnya. Seperti itu. Sama kejadiannya kan sama kayak dulu waktu tahun 2023 dan 2024. Kan diprioritaskan bagi penerima lama. Cuman pada saat itu penerima baru memang bisa mengikut. Tapi jadi kalau sekarang filter kita dari awal nih Pak. Filter kita dari awal. Jadi yang diutamakan bagi penerima lanjutan saja. Mungkin nanti kasusnya sama kayak di tahap 2 tahun 2025. Jadi penerima yang tidak bisa mendaftar di tahap 1 2026 nanti bisa mendaftar lagi di tahap 2 2026 dengan catatan tadi. Mungkin nanti di kelas 12 mungkin ada anak kelas 12 yang sudah lulus atau apa dan dia aja bisa mengisi kuota dari anak kelas 12 yang sudah lulus tersebut. Seperti itu. Jadi kenapa ya diutamakan dari penerima existing gitu? Karena datanya sudah dijaminkan ke tepat sasarannya. Yang kedua tadi untuk menjaga kelangsungan pendidikannya karena sedang dalam proses pendidikan. Terus yang pertanyaan dari Pak Mahmudin. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Ervina. Untuk undangan dinas sesuai dengan PKS ya Bu, bagi siswa yang ditetapkan. Jadi gini, kalau dulu pernah dia ditetapkan sebagai prima KJP, lalu dia ditetapkan sebagai prima BPMS, maka tidak dibuatkan undangan lagi. Otomatis dana BPMS akan masuk ke rekening KJP-nya. Nah, kebalikan juga sama. Kalau dulu pernah ditetapkan sebagai prima BPMS, lalu ditetapkan sebagai prima KJP, maka dana KJP-nya akan masuk ke rekening BPMS. Tapi bagi yang belum ditetapkan kedua-duanya, maka akan diundangkan melalui undangan resmi sebanyak 3 kali undangan melalui Bank DKI. Lalu ada undangan tambahan lagi tuh. Sampai kalau 4 kali undangan tidak mengambil, maka sesuai dengan dari instruksi dari BPK, dana tersebut harus dikembalikan ke Kasda. Karena kenapa? Karena disinyalir dana yang tidak tersalurkan itu dengan alasan tidak menerima buku tabungan dan undangan, maka disinyalir sebagai indikasi korupsi bagi dinas pendidikan P4OP khususnya. Makanya sebagian edaran dari BPK bagi peserta didik yang sudah diundang 3 kali tidak hadir dengan alasan apapun, lalu akan dibuatkan undangan tambahan lagi 1 kali lagi dan juga tidak hadir, maka buku tabungan akan dikembalikan ke Bank DKI dan uangnya dikembalikan ke Kasda. Lalu solusinya gimana? Daftarkan lagi. Nanti di tahap 1 2026 nanti dia akan dibuatkan undangan dan jadwal pengambilan buku tabungan yang baru. Maka dipastikan saja nanti kalau memang nanti dia terima tahap 2 tahun 2025 kemudian tidak mengambil undangan, maka dia tetap zamannya existing. Nanti di tahap 1 2026 ketika ditetapkan, maka dia akan masuk namanya jadwal pengambilan distribusi buku tabungan dan undangan. Itu sih paling jawaban dari kami, Bu Ervina. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Trisno atas konfirmasi jawabannya. Terakhir pertanyaan dari Miss Al Khairia. Silakan Ibu atau Bapak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya Bu. Pak Rizky, Pak Sukron, dan Pak Trisno, saya mau tanya untuk tahap ini berita acara verifikasi kelayakan apakah masih digunakan dan untuk prosesnya nanti yang diupload itu yang by system atau manual? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Pak Sukron ke Pak Trisno terkait berita acara nanti yang diupload yang manual atau by system. Silakan Pak. Untuk berita acara verifikasi kelayakan, akan juga sesuai dengan Kepgub 1250 ya Pak, tahun 2020 terkait tentang variabel kas daerah yang tadi PNS, NJP 1 miliar, mobil, dan konstruksi kemasan bermerek tetap harus diverifikasi. Nanti akan di-download melalui sistem Pak, akan diupload juga melalui sistem. Dan itu sesuai dengan Kepgub 1250 ya Pak, tetap akan ada itu verifikasinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Trisno atas konfirmasinya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah terjawab semua pertanyaannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, silahkan tadi sudah di-share dengan kontak person pengaduan P4OP, LPS P4OP. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan KJP Plus
tahap 1 2026 atau terdapat terkendala yang ada di satuan pendidikan masing-masing, silakan Bapak Ibu bisa langsung menanyakan di helpdesk dengan ketentuan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sukron P4OP bahwa memang mohon untuk jam pengadilannya diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, sudah semua pertanyaan sudah terjawab semua, maka berakhir pula acara sosialisasi KJP Plus tahap 1 2026 pada hari ini. Saya selaku moderator mohon dibukakan pintu maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber dari P4OP, Pak Sukron terutama dengan Pak Trisno serta rekan-rekan P4OP yang lain yang telah hadir dalam acara sosialisasi KJP Plus tahap 1 2026 ini, dan terima kasih pula kepada seluruh peserta Zoom, Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta baik di bawah naungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat maupun di bawah naungan Kemenak Kota Administrasi Jakarta Barat. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Trisno, Pak Sukron. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.